Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Saudaraku, setiap orang pasti ingin mengalami yang namanya tidak berkekurangan. Amin. Tidak berkekurangan pasti kita rindukan. Itu sebabnya kita bekerja. Kalau kita bekerja karena kita berharap kepada Tuhan bahwa apa yang kita perlukan selalu tercukupi. Kalau kita baca di dalam ayat ini, singa-singa muda merana kelaparan. Mazmur 34 ayat 11. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada satu kata kunci di sini yang harus kita perhatikan dan yang mari kita belajar praktikkan. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Amin. Mencari Tuhan artinya, saudaraku, bukan hanya sekedar kita cari Tuhan ibadah, cari Tuhan. Tetapi mencari Tuhan itu butuh yang namanya bayar harga, butuh pengorbanan. Mencari Tuhan itu bukan hanya sekedar, tetapi dari dasar hati yang tulus, benar-benar kita mau beribadah kepada Tuhan. Dari dasar hati yang tulus, benar-benar kita mau menyenangkan Tuhan. Itu yang namanya mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar datang di gereja, tetapi kita punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Datang di gereja, kita rela mengorbankan kesibukan kita. Kita bayar harga. Ada yang naik Maxim, kita rela keluarkan duit kita untuk cari Tuhan. Itu namanya bayar harga. Kita rela meninggalkan pekerjaan kita rela meninggalkan kesibukan kita untuk menyenangkan Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Ada yang namanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ibu Noka, saudaraku, saya belum pasang lampu gereja, kami belum ganti baju, Ibu Noka datang di gereja. Mencari Tuhan memang harus bayar harga. Kadang-kala ibadah belum mulai, kita sudah harus siap dari rumah supaya kita tidak terlambat. Ini yang namanya mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan itu maknanya begitu dalam. Ada pengorbanan, ada air mata, ada kerja keras. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, ini dikatakan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Jadi dalam segala sesuatu Tuhan akan cukupkan. Dalam segala sesuatu Tuhan akan berkati, asalkan kita lakukan yang namanya mencari Tuhan. Jangan bosan-bosan mencari Tuhan, amin. Kalau boleh setiap ibadah tidak ada alpa, apalagi mau masuk tahun 2026. Kalau boleh Tuhan, kalau saya Tuhan sehat-sehat, saya mau berusaha, tidak ada alpa. Saya mau setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa? Di balik mencari Tuhan ternyata ada janji yang luar biasa. Janjinya apa? Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, kami mengalami, walaupun Tuhan banyak kali meluaskan kami diizinkan Tuhan banyak kali pernah mengalami yang namanya tidak ada apa-apa lagi. Tuhan banyak kali meluaskan kami, mengizinkan kami pernah mengalami kesulitan, kesusahan, saudaraku, harus mencucurkan air mata, pernah berdoa sudah tidak ada beras, sudah tidak ada makanan, kami pernah alami. Tetapi saudaraku, di 20 tahun ini, sejak kami membuka pelayanan dari 2006, sekarang sudah 2025, ada 20 tahun kami melayani pekerjaan Tuhan. Di tahun 2000 ini, saudaraku, 2025 ini, kami melihat bagaimana yang namanya air mata kami, Tuhan ganti dengan sukacita. Kesulitan kami di tahun-tahun yang lalu, sekarang Tuhan hiburkan dengan bersorak-sorai. Benar, saudaraku, saya mau saksikan ada satu kesaksian yang luar biasa. Pada hari Minggu tanggal 28 Desember, setelah kami sudah selesai ibadah, kami mau makan siang. Saya bilang, yang pinjam HP, saya mau info ibadah untuk ibadah ini tanggal 31. Jadi waktu saya aktifkan, saudaraku, datang, saya lihat ada inbox masuk, inbox Facebook. Saya bilang, ada pesan. Tapi saya coba buka, pesannya belum muncul. Baru ditulis di sini, di HP, terima pesan
di bawah tolak atau terima. Saya bilang, ini kenapa Messenger kok munculnya begitu? Jadi saya tekan terima. Jadi saya tekan terima, baru muncul pesannya. Pesannya seperti ini. Pagi PS itu biasanya pester. Jadi dong cuma singkat. Yang inbox ini, pagi PS bisa minta nomorek. Minta nomorek berarti nomor rekening, saudaraku. Pagi PS bisa minta nomorek. Ternyata kami lagi ibadah, dia sudah inbox, saudaraku. Tapi nanti saya buka selesai ibadah sudah siang, mungkin jam 1. Saya bilang, siapa ya orang ini? Saya belum langsung kirim. Saya bilang, siapa orang ini? Saya tidak kenal. Saya buka profilnya, saudaraku. Oh, ternyata saya belum berteman dengan dia. Pantas waktu pesan muncul di Messenger, tulis begini pesannya, saudaraku. Belum terlihat pesannya, tapi terima pesan atau tolak, karena kami belum berteman. Kalau sudah berteman kan pesan langsung muncul ya. Tapi kalau belum ada pertemanan, akan muncul seperti itu. Jadi saudaraku, ketika saya bilang, yang ada orang minta nomor rekening, saya bilang, Bapak Gembala bilang, kirim saja, tes saja. Saya bilang, aduh, jangan-jangan dia tipu-tipu. Bapak Gembala bilang, kirim saja, kan dia minta nomor rekening, bukan dia minta uangnya kita ditransfer di dia. Dia yang minta kita punya nomor rekening kami. Oh iya, kami kirim sudah. Saudaraku, baru 1 menit saya kirim nomor rekening, sudah dia muncul di pesan foto. Ada foto yang muncul, bukti transfer, saudaraku. Saya lihat, luar biasa. Puji Tuhan, nominalnya ya cukup besar lah, saudaraku. Saya tidak perlu sebutkan. Cukup besar lah. Saya kaget, saya bilang, besok cek di bank dulu. Ini tipu-tipu atau betul ini, saudaraku. Jadi besok, saudaraku, karena hari Minggu, saudaraku, besok kami pergi ke bank. Cek, saudaraku, print di customer, saya lihat, benar uang masuk. Cek saldonya, benar. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami dapat THR, saudaraku, dari orang yang tidak kami kenal. Bukan teman Facebook, bukan keluarga, bukan teman TikTok, bukan dari manapun, tetapi itu dari Tuhan. Saudara lihat, Tuhan mampu menggerakkan hati orang yang tidak kami kenal, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, kami tidak kenal orang ini siapa. Sampai saya buka profilnya, saya lihat, saudaraku, dompet profil juga pakai masker. Saya bilang, ini orang-orang yang mana? Bawa foto juga pakai masker, baru jarang bawa posting. Jadi mereka punya postingan tidak bisa saya lihat. Jarang sekali upload postingan, cuma muncul foto profilnya. Saya bilang, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kamu dengar, amin. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak kamu pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya bilang, Tuhan, THR ini luar biasa, saya tidak perlu sebutkan. Saudaraku, baru kali ini kami dapat berkat dengan nominal yang seperti ini. Saya bilang, aduh Tuhan itu luar biasa Tuhan. Kami tidak henti-hentinya bersyukur, kami tidak henti-hentinya menangis kepada Tuhan. Tuhan, ini yang namanya burung gagak yang Tuhan kirim. Nggak tahu orang dari mana, nggak tahu mungkin kami status muncul dia punya beranda kah atau bagaimana. Sampai Tuhan bilang, kamu kirim berkat di Pendeta Fani. Saudaraku, kalau mungkin keluarga itu biasa-biasa. Oh, dapat berkat dari adik, dari kakak, dari om, tante. Itu biasa, saudaraku. Dapat berkat dari kenalan, dapat berkat dari sahabat, itu biasa. Tetapi dapat berkat dari orang yang tidak kami kenal, itu pekerjaan Tuhan, amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak berbisik di hatinya, kalau Tuhan tidak bilangnya kirim berkat di hambaku ini Jayapura, tidak akan mungkin kami terima berkat itu. Jadi puji Tuhan, karena dapat berkat itu, kami dapat kasih jalan-jalan orang tua. Walaupun saudaraku di tempat yang seadanya, bisa kasih nginap 1 malam di sana, saudaraku, di Terminal 12. Saya bilang, di Terminal 12 saja, supaya bisa mandi-mandi di kolam. Saudaraku, itu berkat kasih karunia Tuhan. Tetapi sebelum kami terima THR dari Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan ada apa dengan Tuhan. Kalau kita sehat, jangan ada apa. Saudaraku, kami banyak kali mengalami dan saya katakan, Tuhan, ini wow. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami, saudaraku, bahkan saya tidak pernah doa,
Tuhan kasih berkat kau besar di 2025. Nggak pernah saudaraku. Tuhan kirim uang, Tuhan kirim ini 2025 supaya kami makan enak, supaya hidup kami ini tidak saudaraku. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Saudaraku, kalau kita mau setia dengan Tuhan, setia kita ini bukan hanya sekedar setia, tetapi level setia kita ini benar-benar level yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya apa yang kita tidak minta Tuhan akan siapkan. Lagu berkata, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Tuhan jawab lebih dari yang kita doakan. Tuhan dengar lebih dari apa yang kita sampaikan sama Tuhan. 2026, kalau kita mau melihat hidup kita tidak di kekurangan, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup kita, saudaraku, mari kita cari Tuhan itu bukan hanya sekedar cari Tuhan. Mari kita layani Tuhan bukan hanya sekedar kita bisa, tetapi layani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh karena kita mau mengasihi Tuhan. Berkorban karena kita mengasihi Tuhan. Melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Kita lakukan dengan tulus kepada Tuhan. Di situ ada upah. Saudaraku, saya bersyukur mama kami sempat berbincang-bincang dengan kami. Adik kami, saya punya adik satu perempuan. Adik saya dua-duanya belum kawin. Dua-duanya guru. Mama saya guru, adik saya guru. Adik saya perempuan guru, yang satu juga guru. Jadi semua guru. Saudaraku, mama bilang, oh yang Agnes ini namanya Agnes karena dia memang belum menikah. Jadi dia soal manajemen keuangan dia begitu teliti. Jadi saudaraku, dia tidak sembarangan kasih keluar uang. Jadi orang bilang apa ya? Ya seperti itulah, mengatur keuangan supaya tidak boros. Tapi puji Tuhan, sebelum Natal dia kirim foto di saya punya WA. Saya tidak pernah mau minta-minta di adik-adik saya, saudaraku. Dia kirim foto, Kak, saya ada kirim ya, walaupun cuma seadanya, buat beli baju Salomo, Yakub, Piecun, Yabes, Yosi. Saya bilang, ini luar biasa. Adik saya yang orang bilang luar biasa hematnya, Tuhan gerakkan hatinya untuk memberkati baju Natal dari anak-anak kami. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Saudaraku, saya gak minta adik-adik kami ini, saudaraku. Justru saya ingat, adik-adik saya ini, walaupun mereka punya gaji, saudaraku, tetapi tidak ada kata-kata untuk basein. Orang bilang, donat kah? Donat kan itu doi Natal. Donat kah dek? Tidak, saudaraku. Tapi langsung, saudaraku, sudah besok mau hari Natal 24, dia sudah kirim pakai bukti transfer. Saya cek, aduh puji Tuhan, CPAD ini luar biasa. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang gerakkan hatinya, mana mungkin saudaraku dia mau tergerak untuk melihat anak-anak kami baju baru mereka. Tetapi ini yang namanya Tuhan mengerti kebutuhan kita sampai kepada kebutuhan baju sekalipun. Amin. Sampai kepada kebutuhan sabun sekalipun Tuhan mengerti. Sampai kepada kebutuhan odol sekalipun Tuhan mengerti. Saudaraku, Bapak Gembala banyak kali saksikan waktu mereka sekolah Alkitab, sedangkan odol, pasta gigi mau pakai itu tidak ada. Jadi saudaraku, tunggu-tunggu donatur mau bawa odol di asrama. Tunggu-tunggu saudaraku, donatur mau bawa sabun mandi. Pernah Bapak Gembala bilang, aduh tuh orang waktu sekolah Alkitab di Jember, ya sikat gigi itu tidak pakai odol, mandi tidak pakai sabun. Kalau teman ada sabun daya, sabun rinso, minta sedikit itu yang dipakai mandi, itu sekolah Alkitab. Tetapi saudaraku, saudaraku kesulitan, kesusahan, waktu baru mau melayani masih sekolah Alkitab, waktu baru mau merintis, Tuhan sudah hiburkan di tahun ke-20 kami melayani. Saya bilang, Tuhan, saya tidak minta banyak sebenarnya dengan Tuhan. Mama kami sudah bisa ada, kami sudah sangat syukur. Karena saudaraku, papa kami sebenarnya tidak kasih mama untuk datang Jayapura. Papa bilang, aduh, kamu ini tahun lalu Natal Jayapura, tahun ini lagi Natal Jayapura. Baru kapan kau mau kumpul keluarga di kampung? Mama cuma bilang, kalian itu setiap hari orang kumpul keluarga. Jadi khusus Natal mau ke Jayapura dulu.
Saudaraku, saya sudah syukur ketika mama kami boleh ada di Jayapura. Karena seperti yang Bapak Gembala katakan, kalau orang tua masih ada, mari kita lihat di saat mereka masih hidup. Kalau sudah tutup mata, biar lagi mau beli peti yang paling mahal, pakai kaca Lux, mau bangun kubur pakai tehel yang mengkilat-mengkilat, orang tua sudah tidak nikmati. Mereka sudah tidak rasa. Tetapi ketika mereka ada, saudaraku, berusaha untuk lakukan yang terbaik. Berusaha senangkan mereka. Karena apa? Di balik menghormati orang tua ada berkat. Saya bilang, Tuhan, saya percaya kami dapat kiriman transfer dari orang yang tidak kami kenal. Kami percaya juga ini bagian dari kami menghormati orang tua. Kami sambut orang tua datang tinggal di rumah, datang tinggal di pastori bersama kami, Natalan bersama kami. Ada berkat yang Tuhan kirim. Tidak kami duga, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan. Alkitab berkata di sini, saudaraku, ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda itu apa? Itu gambaran kekuatan manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saudaraku, kalau kita mengandalkan kemampuan kita cari nafkah, kemampuan kita berusaha, kemampuan kita bekerja, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Tetapi kalau kita sertai dengan mencari Tuhan, itu artinya kita sertai dengan mengandalkan Tuhan. Itu artinya dengan kita lakukan, kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, di situ kita akan mengalami kelimpahan. Benar, saudaraku, Alkitab berkata singa-singa muda. Artinya apa? Kekuatan singa itu kalau dia masih muda, dia itu hebat sekali kalau mau cari mangsa. Hebat sekali kalau dia mau menerkam mangsa untuk mendapatkan makanannya. Dia hebat sekali, singa-singa muda. Singa itu, nama lain dari singa itu Raja Rimba. Jadi raja dari ini binatang-binatang buas, dia pu kepala itu, dia pu ketua itu, dia pu raja itu, ini singa. Tapi Alkitab berkata, singa-singa yang masih muda, yang masih kuat, merana kelaparan. Jadi ada satu saat singa-singa muda itu, mereka tidak mendapatkan tangkapan untuk mereka makan, mangsa untuk mereka makan. Tuhan artikan bahwa, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan. Jadi pesan firman Tuhan 2026, jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Selagi engkau sehat, cari Tuhan, saudaraku. Jangan tunggu banjir bandang baru kita datang di gereja, amin. Jangan tunggu gempa bumi baru kita cari Tuhan. Jangan tunggu sakit stroke, sakit asam urat, sakit segala macam baru kita mau cari Tuhan. Tetapi selagi kita sehat, Tuhan pesankan malam hari ini, cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau cari Tuhan setengah-setengah, pasti kekurangan. Karena ada pengecualiannya. Kalau sungguh-sungguh, pasti tidak akan kekurangan. Karena Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Tetapi kalau cuma sekedar, kalau cuma setengah-setengah, kalau cuma pencitraan, pasti tidak akan mengalami kelimpahan. Sebab itu mari memasuki 2026, Tuhan menginginkan kesetiaan kita harus dipulihkan. Seperti pondok Daud, di dalam firman Tuhan itu pondok Daud akan dipulihkan.